Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain, amma ba'du. Ya, artinya begini. Jangan diperluas ke sana lalu akhirnya menjadi stream lainnya enggak kena. Anda ingin nggak melihat negara ini maju? Apa itu nafsu? Yang enggak. Ini bukan nafsu. Masa melihat negara maju dibilangnya nafsu? Kalau kamu pengen kaya sendirian, orang lain suruh melarat semua, itu nafsu. Tapi kalau kamu senang melihat orang makmur semua, itu bukan nafsu dong. Karena nafsu itu yang aneh-aneh. Ketika ada orang warungnya laris, kenapa kamu harus marah? Itu yang baru dipertanyakan. Begitu warung itu bangkrut, waduh kamu bersorak-sorai, puasa ladas. Itu kan nafsu. Ya, artinya bahwa nafsu itu ujungnya begini, ketahuilah bahwa nafsu itu jelas tujuannya adalah untuk menghancurkan diri kamu. Apa saja. Hanya manuvernya yang berbeda-beda. Maka kita harus cerdik melihat sepak terjang nafsu itu. Nafsumu itu ada dalam dirimu sendiri. Ya, bukan di luar dalam diri kamu sendiri. Nafsu itu. Ya, artinya bahwa Nabi Yusuf pernah bilang dalam hikayatana an Yusuf, qala wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratun bisu. Wa ma ubarri'u nafsi, saya tidak bisa membebaskan diri saya dari nafsu itu. Nyerimpet be nafsu ke. Ubat diusir balik mana, tampak teka mana, dia cek tangi mana. Ya, wa ma ubari'u nafsi inna nafsa la ammaratun bisu, bahwa nafsu itu selalu mengajak kita kepada yang jahat, mengajak kepada kejahatan. Jadi di penghujungnya, karena di situ ada ungkapan yang lebih jitu lagi, illa ma rahima Rabbi, kecuali orang yang disayang oleh Allah. Berarti kalau kamu ngelawan ini loncatan saja. Kalau kamu melawan nafsu, mangsa menang-menang asirama. Menang dinakin kiki kalah mana. Mungkin pada saat yang sama jam ini kamu menang, jam berikutnya udah kalah lagi. Kalah menang. Masih mending. Cuma kalah. 10 tahun menang sepisan. Udah kalah. Si menang langka antara menang dan kalah. Kalau pengen menang itu illa ma rahimah rabbi, kecuali orang yang disayang oleh Allah. Daripada kamu jungkir malik kalah menang angganya buat baik. Yang bisa melawan nafsu secara tuntas itu orang yang mendapat kasih sayang Allah. Daripada ngelawan nafsu, ya pribencaranya supaya gue selalu melas ning sirabahin. Ya justru karena itu. Dan itu mengenali diri kan tidak mudah. Au kama qala fil hadis al-Yunani, dalam hadis Yunani, ungkapan seorang filosof di Yunani mengatakan, man arafa nafsahu arafa rabbahu. Barang siapa yang kenal dirinya berarti dia kenal Tuhannya. Bukan kalau Rasulullah ya, bukan tuh hadis Yunani ini. Lah filosof. Itu betul, enggak ada masalah bagi saya sih. Siapapun yang bilang kalau benar ya benar, enggak ada urusan. Iya beli. Ya benar ya benar, maka salah ya salah, enggak urusan. Nah, untuk mengenali diri sendiri gimana? Dirimu kan jauh atau dekat. Dirimu itu jauh atau dekat dengan dirimu, dengan kamu nih.
Dekat ya. Tapi kalau nggak paham-paham, memang iya. Belum paham-paham. Saya jina-jina belum paham-paham dia. Ya kenapa nggak paham? Yang kamunya nggak pernah bekerja keras ya. Dan kamunya nggak pengen paham. Memang nggak pengen paham aja. Kenapa? Karena kamunya merasanya sudah paham. Banyak orang yang belum paham ngakunya sudah paham. Dikasih tahu nggak percaya. Nah ya justru karena itu bahwa orang itu bodoh. Orang itu bodoh. Dia tidak mengerti bahwa dia itu bodoh. Sampai orang pintar juga banyak. Dia tidak mengerti bahwa dia pintar. Banyak orang itu tahu. Tapi dia tidak tahu bahwa dia itu tahu kok. Ada nggak orang melarat perang sana sugi? Anak itu wong sugi masih ngerasa melarat baik. Ya kita kan seperti itu semua. Jadi artinya bahwa di sini kesulitannya kita mengidentifikasikan personalitas kita sendiri juga sulit. Kamu kenal nggak terhadap bakat-bakat yang ada pada diri kamu? Nggak semua orang tahu. Yang besar otak kanan apa otak kiri? Nggak tahu. Iya kan? Jadi kamu kan nggak tahu dengan diri kamu sendiri. Untuk mengetahui kemampuan potensi yang ada pada diri kamu sendiri juga punten ya minta bantuan psikiater kok. Ya justru karena itu. Ada orang ya pintar lah. Saya nggak menyalahkan ketika dia sadar dia pintar. Tetapi ketika ada orang pintar yang lain, dia tidak mengakuinya. Tidak mau mengakui kelebihan orang lain. Ini kan karena dia merasa paling pintar. Ya, adalah nggak apa-apanya, bisa apa sih? Ya, kata guru modale. Kan biasa begitu tuh. Sering mendengarkan. Itu berarti dia tidak mengakui kelebihan orang lain. Dia merasanya semua di bawah saya. Kunyuk, beli makan yang Ketika Anda yakin bahwa Anda tidak punya kekuatan apapun, tidak punya daya apapun, ketika Anda gagal, kecewa enggak? Berarti Anda belum yakin Anda tidak mampu. Karena kecewa itu adalah ketika Anda yakin Anda mampu, ternyata tidak bisa. Kecewa. Kalau di awalnya tidak mampu, enggak pernah kecewa. Manusia ini adalah makhluk yang paling lemah. Secara fisik kita paling lemah. Gulut karo gajah mangsa menang siraku. Iya boleh. Secekat tiba segubungan plak sama tuh gebututnya bisa melayu aja. Lo masih lihat tiba segubungan. Bisa melayu boleh. Ya masih hebat cecak bono. Iya kan? Dari sisi sosial juga makhluk yang paling kacau balau. Bilang semut. Saudara yang tembok salaman kabeh. Dari sisi ekonomi, pirang tahun sudah bisa mangan. 30 tahun bisa mangan dewek. Ulah kacotot bentuk kok bisa mangan dewek sih. Iya kan? Iya beli. Iwak kah begitu lahir kah langsung lu mangan dewek sih. Sarjana ekonomi gak bisa mangan pek sih. Karena sarjana ekonomi. Ya betapa lemahnya kan. Baru umur 40 tahun baru ada kemapanan, baru bisa bikin rumah. Ya kan begitu. Terus umur 50 tahun bisa beli mobil, ya kan? Umur sewitak mati. Gelis beli
Mung 10 tahun. Kedikjayane siraku 10 tahun. Sejene ngerepotaken wong. Nah kita mesti sadar tentang diri kita ini kan. Ini hal yang macam ini harus kita paham. Jangan nyala diwak baca. Iya. Ketersesatan orang tuh bukan hanya merasa dirinya pintar, merasa dirinya kaya dan semua kuasa, sampai merasa dirinya jadi Tuhan kok. Kenapa sih? Dan terlalu banyaknya manusia yang mengklaim diri sebagai Tuhan. Makanya Al-Quran dari ujung ke ujung setiap lembaran ceritanya Fir'aun dulu. Ya artinya akeh Fir'aun. Itu sih jadi masa nggak lemah kurang cerita Fir'aun mana? Mana itu kola Musa, mana itu kola Musa, itu kola Fir'aun. Setiap sudah cerita Fir'aun nggak bisa habis. Yang jadi Nabi Muhammad, ya kan begitu. Kitabnya Al-Quran. Kok isinya Fir'aun dulu sih? Ya berarti penyakitnya penyakit Fir'aun sebetulnya. Jangan-jangan kamu juga sudah jadi Fir'aun semua. Ya, jadi ya artinya bahwa Firaun dengan kekuasaannya semacam itu, dia sayang kok sama rakyatnya. Ya, dia selalu berpikir bagaimana rakyat kita kira warung mangan. Ya, membuka lapangan kerja. Dia ahli kok. Termasuk bangunan-bangunan piramid juga sendiri menurut satu analisa ahli ketenaga kerjaan dari Jerman itu ini sebetulnya piramid-piramid itu hanya pola untuk menyerap tenaga kerja aja. Makanya sekalipun Nabi Musa mendoakan Fir'aun supaya hancur kerajaannya, 40 tahun ditunda oleh Allah. Karena Fir'aun masih memikirkan rakyatnya. Percaya nggak bahwa kamu berpotensi tinggi untuk menjadi Fir'aun? Dan bahkan lebih kejam dari Fir'aun dalam sejarah. Iya, saya udah firman. Kenalan nggak? Kalau nggak berarti kamu belum kenal diri kamu kan gitu. Ini adalah jawaban-jawaban tentang bagaimana caranya mengenal diri itu sendiri. Itu aja. Ya masa pragatnya 10 tahun kenal diri mah. Iya. Sekarang baru nembe lamat-lamat sih lagi. Nembe kenale lamat-lamat kah? Masih remeng-remeng kan. Iya, diterusakan be bakal ya. Bukan tuh cuma padang boleh. Jadi kita kok kunyuk iya. Ya barangnya mah masih mending kiri kalau menusak pikir-pikir. Cari Nabi Isa di dalam kitab Injil Barnabas itu masih mending kiri ini bang siraku. Kari kiri mah kadar apa sih dipakai baluk sisa makanan. Tapi berterima kasih dengan majikan itu luar biasa. Majikan lu nggak ditonggoni umaknya. Iya ditangkring. Anak maling disander. Bahkan mempertaruhkan nyawanya sendiri demi keselamatan rumah majikan. Kan gitu. Pada dia hanya dikasih tulang belulang. Sira dipakan, dibaduk segala macam. Masih ngelawan pun majikan. Melangkah ke subuh ini sih. Jadi mending di sedekor kiriku. Awas. Dari Nabi Isa. Silakan aja dibaca di Injil Barnabas itu. Salah satu dawuhnya Nabi Isa itu kepada sahabat-sahabatnya begitu. Jadi artinya bahwa manusia itu ya memang sulit untuk bersyukur. Ya. Ya, saya kira banyak bahan kajian-kajian yang bisa mengantar kamu untuk kenal diri. Tetapi juga di ujungnya ya kadang-kadang setelah semuanya terbuka masih belum paham juga. Apa kian ya? Ya, saya mesti takon baik. Iya tutup, embus nyerese. Tutup ya wis pur. Tutup pun kita ya wis pur. Ya wis.
Iya kan? Nah itu kan ukuran semacam itu. Tetapi ini saya ingatkan, terlepas kamu kenal diri sendiri, terlepas kamu apakah termasuk al-wasilun, apakah as-sairun, apakah al-mubtadiun, enggak gitu. Terserah pangkat kamu di bidang spiritual. Sing jelas secara syariat, coba laksanakan sebisa-bisa kamu aja sih. Anak teman. Karena jeruk pangapun nggak ngaku bodoh, ya kita nggak bisa semennya. Untuk melaksanakan syariat saja tidak mudah kok. Ngandel. Paham nggak kamu larangan Allah? Kenapa kamu masih melanggar juga? Itu. Nah, salah satu cobalah kamu posisikan bahwa nafsu kamu sebagai musuh kamu. Maka apapun yang diingini cobalah dilawan. Paham begini? Posisikan musuh kamu, nafsu adalah sebagai musuh kamu. Apapun keinginannya, jangan coba-coba dituruti. Dilawan terus, dilawan, dieluk terus. Iya. Saya bakal dituruti, tambah mendeg-deg gini. Tambah mendeg-deg bakatnya. Iya. Dan juga kadar nafsu orang juga berbeda-beda. Ya, keberatannya. Jadi faruba nafsin yasqulu 'alaiha ghairu ma yasqulu 'ala al-ukhra. Fa ba'daha yasqulu 'alaiha samt. Sebagian orang ada yang merasa berat sekali. Kongkon meneng kabut pisan gini. Beri kuat meneng. Napa sih gatal ilate. Wa ba'daha yasqulu 'alaiha al-kalam. Ada sebagian yang merasa berat ngomong. Abot ngomong beli bisa ngomong aja. Ada yang diem berat, ada yang ngomong berat. Kama idza tarabba fis samat, seperti orang yang sudah terlatih di dalam diam dan ternyata diam itu juga berat. Diam itu juga beban, pengen ngomong, bahkan nafsu pengen ngomong, coba belajar meneng. Iya. Bahkan sirane meneng enak, lawanan ngomong sih akeh. Nah, ini kan apa namanya shock terapi ya sendiri. Terus dia kan perlawanan. Wa ba'daha yasqulu 'alaiha al-'uzlah. Sebagian merasa berat kalau uzlah itu. Abot kalau dewekan uzlah itu berat pisan kan. Insyaallah kana pripen. Beli betakan, nembe 3 dina balik. Alasannya apa? Empuk alasannya mah. Alasan rabine sakit. Dikasih tugas 40 hari, baru 3 hari udah pulang. Itu kita. Iya. Nah, wa ba'daha yasqulu 'alal khita. Sebagian merasa berat kalau bergaul pada orang tuh. Senengnya menyendiri. Enggak suka bergaul, ada orang yang sukanya bergaul, enggak suka sendirian tuh. Ya kan begitu. Ini kan kita punya pembawaan yang berbeda-beda. Wa ba'daha yasqulu 'alal siyam. Ada yang gitu berat sekali kalau suruh puasa tuh. Wa ba'daha al-fitr. Sebagian yang merasa keberatan makan, ya beli kiyang makan aja, senangnya puasa bae. Makan beli kiyang. Wa ba'daha yasqulu 'alal su'al. Ada yang merasa berat sekali untuk meminta-minta tuh. Wa tamutu minhu fi sa'atin wahidah. Dan dia mati dalam 1 saat saja. Wa ba'daha yakhufu 'alaiha. Ada yang rasa enteng. Kama idza ta'awwadatu qabla al-amri bihi. Seperti halnya orang yang telah membiasakan diri dengan persoalan itu. Wa qis 'ala dzalika, silakan diteruskan. Anda ini mana yang Anda sukai nafsu kamu? Nafsu kamu senangnya apa? Senang bergaul, coba menengah di rumah. Muslah. Senengan yang dewekan, metua bergaul, dilawan gitu dong. Ya. Artinya bahwa apa yang disenangi oleh nafsumu, kamu tahu kok. Iya. Cobalah diberikan perlawanan, jangan selalu dituruti. Karena nafsu itu sekali dituruti, meta tambah. Turuti lagi, tambah lagi, akhirnya menghancurkan dirimu sendiri. Ya, sampai akhirnya tak terkendalikan, terjerumus akhirnya. Ya, sudah terjerumus, sudah terlalu dalam.
Paling bagus mana ku wis angel kalau kakene sekadon sasare sih. Ya, walakin kana fi dhalalin ba'id. Bahwa dia sudah terlalu jauh tersesatannya. Susah menegurnya terlalu jauh. Nah ini, ada nggak orang yang susah ditegur? Kenapa? Dipertanyakan dong. Kamu salah. Kenapa ketika ada orang menegur kesalahanmu, kok kamu tersinggung sih? Kenapa? Karena Anda merasa benar. Dan semuanya salah, yang benar kamu. Iya, kan merasa benarnya. Dan kamu yang menjadi masalah kan tidak pernah merasa bersalah selama ini. Perasaannya benar baik. Langsung ngalokan, ya sudah bisa apa sih? Kalau kena kedeng. Pirang tahun mondok kayak siranya. Kadek murugi kedeng. Ya, sok menggurui. Itu kan ungkapan sehari-hari yang kita dengar dari mulut orang kan. Dan mungkin juga kamu juga pernah mengatakannya begitu kan. Sudah kamu merasa sudah ngetop gitu. Merasa terhinakan ketika ada orang menyebutkan kesalahan kamu. Iya. Jadi artinya tidak menerima saran dan kritik. Ini salah satu persyaratan orang kalau ingin maju itu harus siap menerima kritik. Tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabar. Siap membangun kritik sosial yang seluas-luasnya. Siap mengkritiki dan siap dikritiki. Bis sabri bil haqqi wa sabar, dengan hak dan kesabaran. Dengan kebenaran dan kesabaran. Artinya kalau kesabaran tuh ya artinya kamu melawan nafsu kamu sendiri. Coba dengarkan aja dulu, barangkali benar. Iya. Saya sendiri juga sulit sekali menerima penghargaan dari orang yang pernah saya kritik ya. Jarang sekali. Ya. Yang paling banyak itu adalah ketika saya menyanjung orang, langsung responnya. Bro itu kan bikin. Ya udah kamu ngalam bae lah enaknya mah. Kejeburian los, ngalam bae diuncelang terus diuncelang. Ya tapi kadang-kadang bertentangan dengan hati sanubari kan. Masa wong keceblot leungna bae. Itu ya persoalan. Jadi kadang-kadang pertarungan dalam diri kita juga masih ada. Antara adakah saya keberanian menegur orang atau tidak. Banyak pertimbangan dari pengalaman yang panjang bahwa seringkali ketika menegur malah kena getahnya. Niat kita sudah baik-baik ternyata nggak didengar. Berapa banyak saya sering menegur orang dan tidak mempan. Tetap. Aja mono. Muncul peus. Yang padahal karena saking sayangnya saya, saking emanat kita, kalau kena dinurut ya us. Ya. Menyesal nggak ketika kamu menasihati orang tapi orang itu nggak menuruti omongan kamu? Menyesal nggak? Kalau menyesal berarti nasihatmu bukan untuk Allah, untuk dirimu sendiri. Kalau untuk Allah, nggak usah menyesal. Ketika orang tidak percaya dengan nasihatmu, kesel kan? Bocah goblok temanku dia aku bingung tuh bingantil ya wis. Nah itu penyesalan kita semacam itu kalau terus-menerus juga bisa menghancurkan diri sendiri. Penyesalan yang terus mendalam, penyesalan yang mendalam itu bisa juga merusak kesehatan kita. Bisa tekan mati. Bisa sampai kepada merenggut nyawa kok penyesalan. Ngantil boleh. Orang menyesal nih kayak apa? Seperti orang jatuh dari tempat yang tinggi, langsung drop. Sampai akhirnya ambekan metu beli mancing mana gini. Iya. Makanya Allah berfirman, "Fala'allaka bakhi'un nafsaka."
Bisa jadi kamu membunuh dirimu sendiri, menghancurkan dirimu sendiri. Alla yu'minu bihadzal hadis ya asyafa, karena kamu menyesali banyak orang yang tidak percaya kepada kamu. Jadi ya ngantar surat beli ya. Sekarang baca. Iya, ngantar surat beli wis, ngantar surat beli wis. Ngantar syukur beli syukur, jarang kono-kono. Falyakunil 'abd 'ala nafsi basirah. Jadi hendaknya orang itu harus bisa mengerti terhadap dirinya sendiri, harus waspada terhadap dirinya sendiri. Basirah 'ala nafsihi, bisa mengenali secara tepat akan dirinya sendiri, mengenali diri sendiri. Wa yasiru ma'ha 'ala aksi muradiha, dan dia menjadi bisa berjalan gitu, melawan keinginan nafsu itu sendiri. Kenali nafsu kamu sendiri dan hendaklah kamu mampu memberikan perlawanan terhadap keinginan nafsu kamu. Hakadza yastamirru ma'aha, demikian berjalan terus. Yukhalifuha fi ma ta'muruhu wa yattahimuha fi ma tastahsinuhu. Iya, kamu harus melawan perintahnya dan kamu harus mencurigai apapun yang dinilai baik oleh nafsumu. Wa idza tazakkat wa tatahharat min al-hissi wa lam yabqa fiha baqiyatun fa hina idzin yajibu alaihi muwafaqatuha. Kalau sudah suci, sudah bersih nafsu itu dari segala rasa, wa lam yabqa fiha baqiyatun, sudah tidak tersisa sedikit pun, sudah nafsunya sudah terkendali dan terkuasai, fa hina idzin yajibu alaihi muwafaqatuha. Ketika itulah baru bisa menyetujui apa yang diinginkan oleh nafsu kamu. Karena nafsu kamu sudah termasuk dengan nafsul mutmainnah, itu baru benar. Selama ini kan masih binal. Mesti dieluk dulu, mesti dilas dulu, dikasih pelana dulu, dilatih dulu sampai dia jinak. Ya. So bagaimanapun nafsu ini juga merupakan potensi yang pada diri manusia. Orang juga bisa bertahan hidup karena punya nafsu. Kalau nggak ada nafsu, ya wis meneng bae, pojok. Ya, orang itu berbuat kan terdorong oleh nafsunya, karena ambisinya, ingin jabatan, ingin kekuasaan, ingin kaya, ingin segala macam keinginan. Itu kan nafsu semuanya. Memang perlu, tapi ketika kita ingin belajar kebenaran, ya sebab nafsu-nafsu yang binal itu kita jinakkan dulu, kita taklukkan. Kalau sudah jinak, sudah takluk, nah baru bisa kita ikuti. Karena sudah tidak lagi mengarah kepada nafsu amarah. Nanti ada bab khusus tentang jenis-jenis nafsu semacam itu, ya kan gitu. Tapi kadang-kadang teori nafsu itu diuraikan terlalu complicated sekali kadang-kadang, membuat orang jadi nggak paham. Ya, nafsul mutmainnah, nafsul lawamah, nafsul ammarah, nafsul akhirnya tambah ruwet, tambah beli paham pisan akhirnya. Kita masih simpel aja lah gitu. Oke, ketika nafsu sudah menjadi baik, menjadi ini, ya sudahlah, silakan boleh. Fa hina idzin yajibu alaihi muwafaqatuha. Idza tajalla fiha hina idzin id la yatajalla fiha hina idzin illa al-haqq. Karena tidak akan tampil ketika itu kecuali adalah kebenaran. Makanya ketika nafsu itu sudah ditaklukkan secara total, maka apapun yang dikatakan pasti bukan dari nafsunya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Sudah tidak tunggu dari hawa nafsunya, tapi itu sudah kebenaran. Jadi artinya apapun yang kita katakan, apa yang kita lakukan, kalau kita masih ada kepentingan, pasti nggak benar. Ya. Faqad ja'al haqqu wa zahaqal batil fayasiru amrul arif ma'kusan ma'asair. Kebenaran telah datang dan kebatilan telah musnah. Fayasiru amrul arif, sehingga menjadilah opo amrul arif, urusan orang yang arif, ma'kusan, berkebalikan ma'asair daripada orang yang dalam
perjalanan. Jadi perilakunya segala macam ya berbeda orang yang sudah arif dan orang yang masih dalam perjalanan. Wong sing wis bener kalau wong sing lagi belajar benernya masih aduh, masih bisa terbalik-balik. Barang sih ini durung pengen belajar bener. Pengennya bejurung ya. Lamun nembe pengen bagus-bagus kan sih. Durung lah kok masih pengen BK, ya masih ngayal kah, pengen gitu ya. Ya harus penting kadang-kadang pengen gak beli. Nah, makanya fasairu yadurruhut tadbir. Kalau orang yang masih dalam proses perjalanan menuju kebenaran, yadurruhut tadbir. Merencanakan, berkeinginan, punya cita-cita, membuat program segala macam, itu nggak bagus, membahayakan. Jadi harus kemana? Orang yang lagi pengen belajar bener mah, orang yang lagi menjalani kebenaran mah, ya harus nggak usah mikir, nggak usah tadbir, wal ikhtiar, nggak usah milih. Kalau orang yang lagi menjalani proses kebenaran, ya harus belajar untuk memberikan kebijakan. Allah lah yang menentukan dan menyerahkan hak pilihnya kepada Allah, biar Allah yang memilihkan. Saya nggak usah milih lagi, belajar untuk tidak memilih. Saya pengen suku, saya pengen pinter. Orangnya, lamun dipengen goblok tuh melarat. Enggak milih pinter, enggak milih bodoh, enggak milih kaya, enggak milih miskin. Biarkan Allah yang memilih. Apapun yang Allah tentukan, saya hanya siap menjalani. Itu adalah pola pikir orang yang lagi belajar benar. Tetapi gitu. Wal arifu yanfa'uhu. Tetapi orang yang arif billah malah ya bermanfaat. Dia bisa mengambil kebijakan, dia bisa memilihkan. Mengapa? Karena pilihannya benar. Kalau orang lagi belajar benar kan belum benar, ya pilihannya salah. Sila mas setiap laki milikku salah baik, milih rabi kah salah baik sih aku. Iya kan? Milih profesi salam dulu. Dan kadang-kadang orang tidak tahu gayanya memilih, pasti salah pilih. Bisa enggak rakyat di desa salah milihku? Mungkin enggak di negara orang salah milih presiden? Iya. Jadi beli kapok-kapok semuanya salah milih antem PK. Iya, artinya beli rasa salah kan. Rasanya benar, nyongan. Ya kita mau beli salah milih. Mana bre? Iya. Ya iya. Ya berarti kan salah milih. Dia milih duit bukan milih orang yang benar kan. Santri nyalon jadi kuwu. Bajingan nyalon jadi kuwu. Sing jadi kebajingan. Ya berarti betul, berarti masyarakatnya bajingan kabeh kan orang. Ya santri beli payor kan. Wah, aja milih kan yang kan nanggap reog bloli. Nanggap prokes bloli yang santri sih. Nggone kokon ngaji bae kono. Ya kan ada anggapan begitu. Jadi bakal pengen nyalon dari kubu ya kudu bisa mabuk dikit sirane dan mabuk kepilih kepilih. Ya sing gawa-gawa demen kon kasih berkepilih. Nah, batu reang kan mah ya kono. Ya. Wasairu tadurul khiltah wal arifu tanfa'u. Orang yang lagi belajar benar nih kurang baik kalau banyak bergaul nih. Harus belajar menyendiri. Penjernihan itu penting. Wal arifu tanfa'u, tapi orang yang sudah arif malah bagusnya harus bergaul supaya apa? Bisa mengembangkan, bisa menularkan kebenarannya. Iya, bikin ke. Kalau orang yang lagi belajar malah dia yang kesambet. Iya.
Iya, nyemone ka bener ini. Barang bisa tuku, melu nyawer. Kelijo di panggung. Wah. Iya, ya kenapa? Karena dia belum saatnya untuk bergaul. Ya, umpamanya. Itu. Asairu yaduruhul kalam. Kalau orang masih lagi belajar benar, banyak ngomong nggak bagus. Ya, iya kan? Wal arifu yanfa'u, tapi orang sudah arif ya bagusnya banyak ngomong supaya orang banyak paham. Ayo ngomong, saya rok terus. Ngomong baik. Ya karena akan ada yang memanfaatkan. Orang bermanfaat untuk dirinya dan bermanfaat untuk orang lain. Tapi kalau kesiran yang lagi nembe belajar bener, ya kakek ngomong, mana salam dulu gini. Iya. Asairu tadurru dunya wa yahrubu minha. Orang yang lagi belajar benar, ya dunia itu kurang bagus ya. Ya bergelimang dengan materi terlalu banyak juga susah. Karena orang kaya kan berpotensi untuk berbuat jahat. Orang kalau duitnya banyak kan angel bener gini. Aneh-aneh kagak. Iya kan? Yang enggak tuh hawanya dunia kan begitu, selalu ngajak nggak bener aja kok. Lamun tidak tiba-tiba duit triliun. Kelang lebih kira-kira. Dijamin beli bakal bagi balik nih rumah. Bakal 1 triliun kan lamun dititipkan di bank sebulan tuh bunganya kan 10 miliar sebulan. Cukup beli sebulan 10 miliar. Di deposito 1 triliun tetap tidak berkurang, setiap bulan dapat uang 10 miliar. Apa beli sekarat sih? Lah ya iya. Iya. Jadi kalau orang yang lagi pengen belajar bermah, ya bagusnya melarat petingin. Sebelum sugi kamari mana kamari. Bukan tinggal landas tapi meleset mana. Iya. Jadi di situ makanya belajar zuhud, belajar menerima apa adanya. Ya kan begitu. Buka pejaringan berasa kari sekati ya us. Bengi-bengi buka gopra karena gorengan oncom ya sekarang oncom bae. Aja ngayal sate aneh oncom pan oncom. Kikiane buya bae karo kecap ya us kecap. Baka wong sugi. Menjelang sambal goreng pengen sate. Menjelang sate pengen pan. Iya. Ini ngerapi gak pada. Sing gireng-gireng otaknya yang putih. Iya. Sing dijeleng kurus otaknya pengen sing lemu. Enggak selesai-selesai katanya. Saya pernah sugi durung. Sangat. Jadi logika kesugihan ke durung mancing pas ngalami mah. Iya jalan itu juga bikin pipen sampai sekarang kayak apa. Iya. Ya kini masih rutin bekasanan masih ngaji masih melarat. Cok sugi mari. Sibuk bisnis, ada transaksi, ada ini tender, rapat, meeting, briefing, konferensi, seminar, konferensi pers. Shopping. Iya. Ya itu kesombongannya juga muncul sekarang pedewek memperbudak orang lain. Ya begitulah kira-kira. Nah, tetapi wal arifu ghaibun anha la tadurruhu. Tapi orang yang arif bila sudah enggak mikirin dunia lagi. Kaya dan miskin adalah sama. Waktu kali kalau berlian pada.
Bakasira masih membedakan berlian dengan batu kali, berarti durung arif billah kan. Jadi artinya ya ada dunia ya baik, tidak ada dunia ya baik. Sugi ya baik, melarat ya baik. Bakasira mah bagusnya melarat. Sambil bener, nah wis bener, sugi los konon kah, bakal bisa mah, bakal beli ya melarat ya bagian gitu aja. Iya. Gitu. Warubama tanfa'uhu, dan boleh jadi bisa bermanfaat ya. Orang yang arif kaya bermanfaat. Apa? Pasti akan bermanfaat, akan mensejahterakan masyarakatnya, akan membuka lapangan kerja bagi masyarakatnya, bisa menolong orang yang susah, anak yatim ya disekolahkan, orang jompo rumahnya dibikinkan, anak-anaknya juga sekolahnya benar. Iya kan? Bakal masih durung arif bila sugi duit ya ngerjain rabina uang serat selesai. Buka. Ya sekarang begini, kalau urusannya urusan syariat mah ya nggak salah ya, orang kawin bisa salah, mangan sate nggak salah, gawe rumah 10 miliar nggak salah pula syariat mah, duitnya sirah tuh, oleh dagang kepada dewek, iya kan? Syariat salah nggak? Anda beli mobil yang 5 miliar, salah beli? Enggak. Rabine sirane enggak rojong sekilan. Terus kalungnya setambangnya nelayan. Sepur. Iya. Giwangnya 10 karat ngelob kabeh. Hake sekilan. Sandalnya ke hake sekilan. Ya boleh-boleh aja. Salah syariat. Tetapi ketika banyak orang-orang perempuan pada nangis meratapi nasibnya karena melihat istrimu yang sangat mewah, siapa yang disalahkan? Apa boleh pada nangis lah? Bitar mungkin dalam rabini ranggo gelang keroncong sekilan. Secara syariat mangan sate mul-mul ya apa? Iya, anak tangganya sing pada giler. Sidang dalam mangan sate nggak ada masalah kok. Kalau mana sidang syarat kan udah begitu. Iya kan? Yang itu uji, lebih kaya. Ini lebih haram. Gitu. Ya tapi anda wong ngiler sih. Nah ini kan ngaji rasa. Selama ini kan kamu merasa benar terus kan? Pernahkah kamu mau banyak menyakiti hati orang lain? Iya kan? Ya makanya. Ketika saya bikin pondok, umpamanya secepatnya setahun langsung bikin gedung, bikin asrama mau digelar ratusan miliar sampai megah sekali. Apa enggak sakit hati orang yang punya pondok yang lain? Bulan gak usah laku adil. Ya. Dipaina tekas titik, ayo merakak-rakak bertahun-tahun. Supaya jangan menyakiti orang lain. Paham likin? Saya berterima kasih Allah, terima kasih. Sampai sekian duitku masih tes duit ke. Iya, data kegorek, bayar dina Senin wairolisan tukang yang geragapan rambut menurut mana bertahun-tahun begitu beli guyuk kan enggak duit kayak gitu dong kan ya saking emane Gusti Allah barang emang supaya kita ajak ke sing yang niti ngerti beli ngalimene karepe sapa kalau Gusti Allah kita beli apa nunggu meneh ya wis yang tawang dengan yang lembok bukan aja nih. Oh pada gelar kelas apa nih nih? Mana? Iya, iya kan?
Ya begitulah artinya bahwa ketika saya harus meninggalkan Tulungagung pindah ke Cadang Pinganding Toang, ya wis tak lakoni Pak. Saya yakin kok ini untuk kebaikan kita. Bayangkan, yang saya pikirkan adalah bagaimana mencerdaskan anak-anak Indramayu. Yang saya upayakan adalah untuk mengajak mereka supaya jadi orang yang benar. Akasih ini ngiti. Kenapa loh? Kenapa? Lah ya iya. Ya begitulah dinamika kehidupan seperti itu. Bahwa ketika engkau memikirkan mereka, ingin berbuat baik kepada mereka, belum tentu mereka berterima kasih kok. Sampai-sampai tekan saya bisa dipodarin uang makin ini. Kenapa? Karena Anda bisa menjadi saingan. Apa saingannya? Ya, Anda bisa mengurangi pengaruh orang lain. Anda bisa mengganggu kewibawaan orang lain. Iya, tablikin ki. Aneh barangnya mah. Beli mancing akal, tapi ini realita. Iya kan? Mancing akal beli. Kita ngepedut nih sirah. Kok sirah nyewat? Ya, tapi ya seperti begitu. Itulah logika bermasyarakat itu. Makanya jadi sekali lagi peta sosial yang ada dalam Al-Quran itu pertama kali kita bermasyarakat, makanya peta masyarakat langsung Al-Baqarah kan, langsung itu peta sosial bahwa kategori masyarakat nih kelompok yang percaya atau mendukung, kelompok yang menolak, tidak mendukung, ya kan? Yang pertama orang mukmin, yang kedua orang kafir, yang ketiga orang yang berpura-pura tidak mendukung kamu tapi berpura-pura mendukung, nyatanya tidak. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu musayya. Kita mau kujonan pae kan. Lagi ngeledek pae kan. Dan ada lagi kelompok yang beku, yaitu tidak mau percaya. Yang percaya, yang menjadi pendukung, ya dibina supaya meningkatkan keimanan mereka. Yang tidak percaya, orang kafir didekati secara persuasif, dibujuk supaya mereka percaya. Yang tidak mau percaya, yang berpura-pura percaya, yang orang munafik ini, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Itu orang munafik, itu perlu diwaspadai. Jangan dilibatkan dalam urusan kita. Ya udah ajalah, diwaspadai aja. Nah, yang keempat yang simbeler-beler ki ya ada ditunggun mah. Bari pegeliat ditunggun mah, yang dibuktikan tidak dibuktikan tetap tidak percaya. Wasawan alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum. Lah biarin aja lah. Badai ngentokna waktu bae ngono siram. Usah jadi hitung, jangan dihitung kebenaran mereka. Anggap aja nggak ada. Jadi memang harus begitu. Iya kan, kita harus jelas dan itu harus terinventarisir. Siapa lawan, siapa kawan, dan siapa yang perlu dicurigai. Dan ada kelompok yang gak usah dihitung. Itu peta sosial selalu begitu. Di mana saja selalu begitu, ujung-ujungnya sampai saya tekan modal gak beli mungkin menyenangkan semua orang nih. Ya kan, masih ada yang tidak suka, masih ada yang mendukung. Begitu persoalannya. Berapa banyak Anda pendukung? Ya, bagaimana Anda melakukan pendekatan? Ini kan peta sosial semacam ini kenapa ditaruh di surat yang awal, di surat Al-Baqarah? Sebagai pedoman hidup kita, kok kenapa ya bisa membaca peta sosial? Ya memang kita mau masuk ke daerah manapun kita harus belajar petanya dulu dong. Iya bener.
ngarep ning Amsterdam, ya beli peta Amsterdam. Coba dibaca dulu di mana transportasinya, ke sini naik mobil apa, nomor berapa, ya kan begitu. Ya, di mana pasar, di mana polsek, di mana terminal, semua kan dibaca semuanya supaya kita tidak kesasar. Makanya sebenarnya mah Al-Quran sebagai guide of life kita pahami seperti itu. Tetapi ketika Al-Quran menjadi mantra, iya kan, yang acuannya kepada mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya, ia menjadi sesuatu yang hampir. Ya pahala mah dapat insyaallah gitu kan. Tetapi kan iya kan, apa kegunaannya? Hanya sebagai jadi sampai juga ada yang membaca Al-Qur'an itu hanya terfokus pada lagu-lagunya. Lagunya, tajwidnya, qiraat as-sab'ah itu ada ya kan, qiraat sab'ah. Sampai mendetail. Yang kadang-kadang kita melihat tuh urgensinya apa sih ya? Ya untuk kemewahan mah boleh-boleh saja. Pengetahuan kemewahan ya. Pengetahuan kan sampai mendetail sampai tukang Qul hu Allahu apa tuh? Kufuan ahad. Kufuan ahad. Apa urgensinya, apa sih keuntungannya? Ya boleh saja untuk kemewahan, oh berarti Anda itu ilmunya melaut, iya. Tapi kebutuhan secara kebutuhan yang mendesak bukan itu saya kira. Itu kepada pemahaman Al-Quran yang aplikatif gitu sebetulnya. Iya kan begitu. Ya suaranya siapa? Yang Muammar. Iya saya juga seneng sih, enak kan, benar-benar memukau juga. Iya. Tapi what next? Terus kemana? Ya udah, mandek sampai kepada ya enak. Wah ya ilmunya qiraatnya luas. Kufuan ahad. Kufuan ahad. Kufuan ahad. Ya itu kan qiraat. Iya. Wadduhi, ya kan gitu. Ya, wadduha diulang macam qiraat bervariasi. Iya, itu lagi pamer ilmu, bagus, enggak ada masalah. Daripada pamer gelang keroncong mah. Iya kan tadi ya. Iya, ada manfaatnya, enggak ada masalah. Tetapi urgensinya apa? Macam itu. Ya, saya kira kita sudah enggak banyak waktu untuk wasting time itu, karena kita sudah dalam keadaan sudah terjepit sekali untuk segera bangkit. Iya. Negara lain sudah begitu bekerja keras siang malam. Jam kerja mereka sehari 10 jam bareng sira. Mancing pira kerja? Jam 8 sampai sangat 10, 11, 12, 1, 2. Jam 3 ya. 7 jam ya. 7 jam. Mereka 10 jam kerja. 7 jam gak pun ku mancing kalau balik sing dikerjani mah mung paling mung sejam. Takon apa naik sedina mancing jam 8 balik jam 3 hasil mung bisa gawe surat nikah selembar. Buku nikah kan di pernah itu kan? Apa iya gawe buku nikah karing ngisi beka sedina. Ya kun mah 10 menit ke perangkat. Oh berarti kerja kita yang efektif hanya 10 menit. Yang lainnya ngobrol, main catur, guyonan, kek-kekan, ngerasani wong, shopping. Ya seperti itu yang semuanya. Nah saya kira kita jangan sampai memperlakukan Al-Quran itu seperti itu. Ya langsung kira-kira intinya kan gitu. Jadi persoalannya apa? Gitu. Sebab nanti yang perlu diwaspadai lagi bahwa ketika ada gerakan menginterpretasikan Al-Quran, menafsirkan Al-Quran, mengumpulkan hadis-hadis Nabi, ya kan begitu.
harokah tafsir, gerakan penafsir Al-Quran kan dilalui kan dulu bukan lembaga, kan per individu dulu mah. Belum ada lembaga penafsir, belum ada kok. Majma' tafsir belum ada. Individu semuanya. Nah itu semua orang bisa melakukan bebas tanpa kontrol. Hadis dikumpulkan sebanyak-banyaknya. Oh, hadis yang berseribu itu dikumpulkan satu persatu, anak sampai kata kan begitu. Itu kan terjadi pada saat berbarengan dengan konflik politik dan kepentingan. Mungkinkah dalam menafsirkan juga masuk kepentingan itu? Ya itu. Mungkin nggak ketika mengumpulkan hadis juga ada kepentingan? Jelas. Sudah kepentingan politik di dalam seperti itu, ditambah lagi dengan gerakan harokah syu'ubiyah, gerakan ultra nasionalis dari Persia, dari Turki, dari mana-mana itu juga ikut bermain, melakukan provokasi, manuver politik. Wah, ribut barangnya makinnya. Paham? Jadi artinya ya kita mencoba untuk melakukan reinterpretasi lagi itu, kita sekarang yang sudah dalam keadaan netral, ya kan? Tidak berpihak kepada Mu'tazilah, tidak berpihak kepada Syiah, tidak berpihak kepada Ahli Sunnah, tidak berpihak kepada Qadariyah. Kita orang Islam Indonesia ingin melihat Al-Quran apa adanya, ya, yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya kira itu mesti dipikirkan seperti itu. Iya, beli pede mohon kok. Iya kalau mana? Al-Quran juga bisa dijadikan mimbar politik. Al-Quran juga bisa dijadikan alat untuk provokasi. Ya. Apalagi hadis. Nah itu kan. Jadi ini juga pada pertimbangan. Ini orang arif billah ini pada akhirnya tidak ada urusan dengan sekte ini. Orang yang arif billah, orang yang kenal Allah, nggak pernah dia itu membela sekte manapun, nggak ada urusan. Hanya berpihak kepada Allah saja kok. Ngerti beli? Paham bikin dia? Jadi ketika sektarianisme Anda itu masih kelihatan bahwa involvement itu, keterlibatan dalam sekte, ormas, orpol dan sebagainya, itu merupakan hambatan besar Anda berpikir secara objektif. Karena bagaimanapun Anda akan membela kebijakan golongan Anda dan partai Anda. Betul nggak kira-kira? Iya. Iya boleh. Siapa? Non? Pak Edi. Itu kan begitu. Jadi artinya bahwa netralitas, kembali kepada pertanyaan ini tadi mengenal diri itu. Makanya sudahlah, jangan masukkan orang lain dalam dirimu. Biarlah engkau sendirian bersama Allah saja. Bahwa tidak ada yang perlu dibela. Ya ini jangan diartikan bahwa Buya menganjurkan jangan masuk partai politik, jangan masuk mazhab. Bukan begitu maksud saya. Bahwa kesalahpahaman yang salah interpretasi mana gitu. Ya mah enggak gitu. Cuman involvement, keterlibatan kita dalam organisasi apapun, apakah itu kemazhaban, kepartaian, LSM, ormas, kesukuan dan sebagainya, itu adalah merupakan hambatan yang paling sulit diatasinya untuk membangun berpikir secara objektif. Ya, begitu kita stop, tidak menjelek-jelekan siapapun, tidak mendiskreditkan siapapun, ya kan begitu. Kita melihat apa adanya. Siapapun yang mengatakan tetap dikaji kebenarannya, ya tidak underestimate ya kadang masa bener ika ulangan mungkin enggak, sekalipun orang yang hina-hina tukang mis, tukang beca itu juga mendapat pertimbangan. Dan di penghujungnya nanti adalah bahwa Al-Quran ini adalah bukan kitab hukum, ya kan begitu. Bukan kitab undang-undang, bukan kitab sejarah, bukan ilmu pengetahuan, bukan. Dia adalah guide of life. Yang semua orang dengan tingkatan yang berbeda, dengan wawasan yang berbeda, ya status yang berbeda, masing-masing
bisa mengambil manfaat dari Al-Quran sesuai dengan kemampuan dia memahami. Saya kira mungkin seperti itu. Iya terbeli. Dari bahasanya apa maning se Al-Quran se-Fatihah bega. Wis beres ini. Bokat kaken ispadu bismillah baik. Ini ya. Wis bener gini bismillahirrahmanirrahim. Bokat kaken wis padu baik. Bokatan kaken pada titik ya sampai kadang-kadang, tapi itu juga berlebihan juga ya. Masa satu titik menjadi penyelesaian ya enggak juga dong. Kalau bismillah masih bisa ya, bismillahirrahmanirrahim. Itu kalau sampai titik sampai ba ya enggak tahu lah. Jadi kadang-kadang juga berlebihan juga. Jadi kita ingin melihat bahwa Al-Qur'an adalah diturunkan ke dunia ini sebagai guide of life. Ya, bisa menjadi petunjuk bagi kamu untuk mengambil keputusan, mengambil sikap, untuk berbicara, untuk bertindak, ya kan begitu, untuk maju, untuk mundur, untuk bergerak, semuanya itu adalah termotivasi oleh Al-Quran itu sendiri. Saya kira mungkin begitu. Ya, assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana auzana an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa na'mala salihan tarda wa adkhilna bi rahmatika fi 'ibadika salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.